Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Saudara Mahfud. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang program kerja sampean selaku presiden apa Hima nih? Hima Oh, lah. Hima kirain udah jadi presiden. Kalau presiden pastinya di BEM ini. Oh iya. Oh iya, sekali lagi apa kabar Mas Mahfud? Alhamdulillah baik pada malam hari ini. Oke. Kalau sakit tentunya nggak kesini ya. Oh iya, sakit di rumah ya. Iya. Pada malam hari ini saya ingin membahas seputar tentang Hima Prodi ya. Oke, sebelum ke sana mungkin saya ingin menanyakan Mas Mahfud udah makan malam? Alhamdulillah belum. Belum, tenang, nanti saya nggak beliin. Ya. Oke, menurut Mas Mahfud bagaimana rasanya menjadi ketua Hima Prodi itu? Apakah beratkah? Banyak tantangan kah atau banyak cobaan gitu? Jadi gimana? Mengenai rasanya, kalau dari saya pribadi sangat-sangat bersyukur karena yang pertama diberikan kepercayaan oleh teman-teman. Oh iya Nah, kepercayaan. ketika sudah kepercayaan itu diberikan kepada kami, maka berat ataupun ringan kami harus sanggup untuk menjalaninya. Nah, dan di sana kita harus bisa mengaktifkan semua elemen yang ada di bawah kita ya. Seumpamanya juga ada divisi radio, televisi, jurnalistik dan juga kominfo. Kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengayomi teman-teman yang ada di bawahnya. Oke, baik. Senang sekali kalau ditanyakan rasanya gitu. Oh, senang ya? Iya, pastinya. Senang. Bagus Sambil lah. menikmati biar nggak terlalu jenuh gitu. Oke. Jadi begini Mas. Saya ingin bertanya lagi kepada Mas Mahfud. Tentunya kita akan selalu bertanya ya kepada Mas Iya. Mahfud. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya Mas Mahfud ketika ada permasalahan di dalam sebuah organisasi itu penyelesaiannya gimana? Penyelesaian yang tanpa ada kekerasan fisik atau sebagainya. Kan pasti di dalam forum tuh ada permasalahan. Selaku ketua itu bagaimana menjadi ketua yang baik? Ya, silakan. Seumpamanya kalau ada permasalahan ataupun problem, kita harus bisa memecahkan dengan kepala dingin. Oh ya. Tidak harus pas otot yang bergerak karena pikiran yang harus bisa memecahkan pemikiran-pemikiran yang mungkin janggal. Makanya sebagai pemimpin harus bisa mengumpulkan ide-ide dari teman-teman semuanya, itu dikumpulkan, di-sharing, itu sekiranya yang mana yang baik, yang lebih baik itu yang mana. Makanya ketika ada problem sedikit, mungkin kita jangan perbesar biar tidak terlarut pada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang lebih menarik, Mas. Apa lagi? Selama sampean menjabat jadi Hima Prodi, kira-kira apa saja yang sudah sampean terlaksana? Oh. Misalkan ada kegiatan yang spektakuler yang sampean sendiri yang mengadakan, ya silakan. Pertama, sebelum liburan santri yaitu imtihan kemarin, kita sempat mengadakan yaitu pertama inisiatif dari kami karena sudah tercantum dalam program kegiatan program bencana yaitu pengenalan ke-KPI-an. Namun kami juga bekerja sama dengan BEM Fakultas dan juga Hima BPI yang mana kita buat kegiatan yang berbentuk yang dibungkus dengan roadshow. Roadshow ini kita mengenalkan nama Fakultas Dakwah, baik dari jurusannya ada berapa, nanti larinya kemana ketika sudah lulus di Fakultas Dakwah. Itu, dan kami sangat-sangat mengapresiasi karena sangat banyak teman-teman yang ikut andil di dalamnya. Meskipun kami tidak menduga sebelumnya, karena itu cuma kami cuma semacam coba dah, karena sebelumnya tidak ada di masa-masa periodenya itu tidak ada. Kami cuma ingin mengetes apakah kita kalau mengadakan roadshow bisa sukses ataupun tidak, itu kita bisa. Dan alhamdulillah sukses ya. Wow, keren sekali, keren. Dan diapresiasi oleh dekan langsung itu kemarin. Terima kasih. Jadi gini Mas, saya ya dulu sebelum masuk ke fakultas ini, sampean kan senior saya. Saya dulu pernah ditakut-takuti sama mahasiswa lain. Ngapain? Gini dia bilang, Mas, ngapain kamu masuk fakultas dakwah?
"Mang, kamu mau jadi kiai apa, mau jadi tukang dakwah apa? Sekarang udah nggak musim, penyiar radio nggak musim, jadi kiai udah nggak musim juga. Sekarang tuh ada fakultas yang lebih menarik dari ini." Jadi gimana menurut tanggapan Anda untuk meluruskan ketika mental kita dijatuhkan oleh seseorang yang kurang beretika itu? Oh, mungkin itu kita pertama harus mencuci dulu otaknya, Oh. biar tidak berpikiran sebelah, biar tidak encer sebelah gitu. Iya, iya. Ya, yaitu mungkin kalau kita lihat covernya, dakwah paling terkenal di luar ataupun di mana-mana pasti ceramah, berpidato ataupun mengisi acara-acara dengan, pokoknya intinya ceramah, diidentik dengan ceramah kan kalau Ya. kayak gitu dakwah. Namun ketika kita gali lebih dalam, maka bukan hanya ceramah, itu cuma covernya, itu cuma semacam bungkusnya. Namun ketika di dalamnya itu masih banyak. Kita Banyak. bisa jadi seorang jurnalis, seorang penulis. Itu di mana ya ada di fakultas Iya. dakwah gitu. Karena berdakwah itu kita tidak terfokus pada kita ceramah di atas mimbar ataupun kita sambutan di atas mimbar, namun kita menyebarkan kebaikan, satu kebaikan saja itu sudah disebut berdakwah. Subhanallah, keren Makanya sekali ya Mas untuk ya. mereka-mereka yang tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai pemikiran yang positif, namun kurang tahu mengenai fakultas Iya. dakwah, maka bisa langsung ke sini kita bincang-bincang mengenai dakwah, Oke. biar tidak salah pemikiran. Iya, jadi Biar buat tidak mereka salah-salah. yang menilai sebelah mata tentang Iya. fakultas ini, ya tentunya bisa diajak sharing ke sini ya. Bisa sharing-sharing biar tidak langsung ngomen tanpa ada Referensi, data yang jelas. ya. Oh iya Mas, bener ya. Soalnya saya juga pernah dapat motivasi dari seseorang. Iya, di mana? Beliau mengatakan seperti ini. Sukses itu bukan karena fakultas yang kamu jalani hari ini. Iya. Buktinya ada sarjana kehutanan yang menjadi presiden Republik Iya, Indonesia. iya. Ya. Bisa. Kita ini hanya bisa berusaha 1%. 99%-nya itu Allah Mas. Itu menurut motivator yang pernah saya dengar. Kira-kira itu sangat bisa meluruskan sekali tentang orang yang pernah mengatakan fakultas ini fakultas kurang modern lah, kurang sesuai dengan berkualitas zamannya. kayak gitu. Iya. Saya rasa perlu memahami apa yang kita sampaikan tadi ya, bahwa manusia itu hanya 1%, 99%-nya Allah. Dan buktinya ada sarjana kehutanan menjadi presiden Republik Indonesia. Padahal kehutanan, ya kan? Itu kok Itu bisa ya? Jalannya di mana Kak? Jalan menuju menjadi presiden itu di mana? Iya, makanya jangan pernah meremehkan ya Mas ya, Iya. sebuah fakultas, karena semua fakultas itu sama-sama proses dan hasilnya kita nggak tahu besok jadi apa. Saya ingin bertanya lagi Mas, kira-kira selama sampean selama sampean Iya. menjadi Hima Prodi KPI ya, Iya. mungkin besok jadi apa saya nggak tahu, semoga jadi gubernur lah ya. Amin, amin. Naik tahap selanjutnya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara sampean atau Anda sih Iya. mempromosikan fakultas ini kepada publik. Artinya ya ke anak SMA yang baru lulus, SMK yang baru lulus, bahkan sebelum ke sana SMP sudah kita promosikan gitu ya. Jadi gimana cara sampean kemarin yang pernah melakukan itu? Kalau dari kami, yaitu yang pertama kita harus bisa terus menumbuhkan pada mereka-mereka jiwa-jiwa dakwah. Gimana caranya? Ya kita ketika sudah mengadakan kegiatan, kita libatkan mereka untuk bisa nimbrung di kegiatan kita. Dan juga sebaliknya, ketika mereka punya kegiatan, maka kita juga bisa nimbrung di dalamnya gitu kan. Ketika sudah mereka sudah serak terhadap kita kasih pemahaman kayak gini dakwah, kayak gini ternyata di fakultas dakwah. Jangan pandang sebelah mata guys, gitu. Karena dakwah itu kalau kami kasih nilai fakultas yang paling Islami itu kelihatannya dakwah kan. Ya, Coba dakwah. dibandingkan fakultas yang lain, namanya dipandang dari namanya saja, jangan ke dalamnya lah. Ya, secara cover lah ya, Iya, secara bungkus gitu maksud Secara bungkusnya saja kan sudah bagus, apalagi isinya kalau gitu. Iya. Oke.
Jadi cara sampean mempromosi itu ya Harus ngumpul bisa bareng, melibatkan. bahasa sekarangnya tuh ngurumpi bareng, ngasih dia Ah. stimulus mulai sejak dini ya kan, bahwa fakultas ini juga bisa menjadi jawaban masa depan mereka gitu ya. Iya. Itu dia. Apalagi gini Mas Olil, apalagi sekarang Fakultas Dakwah punya jargon. Apa? Gimana itu jargonnya sih? Kok Gimana, ketinggalan? Ini jargonnya berbekal ilmu komunikasi dan motivasi kita genggam dunia. Boleh kita coba, Iya. Dan gini kata untuk gaya-gayanya gitu. Gini ya? Iya. Wow gitu. Fakultas Dakwah kita genggam. Kok kita Oh bisa ya, genggam? ya, iklan, anggap iklan tadi itu. Ada Berbekal iklannya. ilmu komunikasi dan motivasi kita genggam dunia. Iya. Keren ya, menggenggam dunia Iya. dengan Komunikasi dan motivasi. Wah, cocok ini orang-orang dakwah ini menjadi di posisinya di depan. Iya, Karena- apalagi pemimpin ini memang komunikasi yang paling penting. Iya. Komunikasi itu buat memberikan stimulus kepada seseorang Iya. bahwa kita ini bisa membantu mereka, bisa ngasih solusi ya kan, bisa memotivasi. Iya. Ya. Saya pernah diajak guyon sama ayah saya. Kamu tahu kan kamu tahu artinya motivasi itu apa? Nggak tahu ya. Arti motivasi itu artinya dorongan. Jadi kalau ada mobil mogok, kamu kasih motivasi katanya. Serius ya? Iya ya. Akhirnya saya coba, ternyata saya di prank. Yang benar itu dorongan, masukan, solusi. Ayah saya bilang mobil mogok, suruh dikasih motivasi. Yang nggak beres itu siapa gitu. Jadi kalau menurut Mahmud, oh ya, ada satu hal yang lebih penting. Kenapa Mas Mahfud dulu memilih fakultas ini? Apa alasan Mas Mahfud mencintai fakultas ini? Apakah ada yang spesial dari fakultas ini? Silakan. Gini, karena kami teliti-teliti di semua fakultas dan juga dulu kami pernah menggeluti di jurusan bahasa. Bahasa Kami, ya? Iya, Wow. bahasa. Makanya kami pernah nimbrung di bahasa. Terus kami pernah aktif di ESA kalau di sini. Saya ESA. English Association. Apa? English Student Association. Iya, iya. Pokoknya Iya, ESA itu dah. Ya. Iya, saya juga Jangan pernah lupa. masuk ESA loh, bukan cuma sampean aja yang masuk. Iya, itu. Coba lupa sekarang. Iya. Makanya kami terus mau mengembangkan kayak semacam bakat yang sudah ada biar enak ketika sudah pulang gitu, Mas. Oh ya, saya mau nanya lagi. Relasinya fakultas dakwah ini kemana saja? Misalkan ada tempat radio yang katanya fakultas ini dengar-dengar punya relasi hubungan sama penyiar radio yang di sana, di daerah sana ya kan. Terus katanya fakultas dakwah ini punya himpunan yang itu yang terkenal. Forkomnas itu. Oh, Forkomnas ya. Bisa dijelaskan itu sedikit saja, tidak apa-apa. Mengenai tadi yang pertama radio, Ya. di sini sudah bekerja sama dengan radio Kabupaten Situbondo, Situbondo. yaitu Bahasa FM. Oh, Bahasa FM ya? Dimana teman-teman juga pernah kemarin komunikasi gimana cara siaran yang baik, gimana cara menulis berita yang baik. Itu bisa diajari oleh salah satu wartawan dari radio bahasa. Sana ya? Karena di sana sudah diakui, kan kita anggap saja baru lahir, kita butuh didikan untuk bisa terus berkembang kan. Butuh ibu yang mau Iya. membimbing gitu ya. Terus apa lagi? Himpunan-himpunan katanya Oh. punya relasi luas. Mengenai Forkomnas itu adalah salah satu perkumpulan di jurusan Himpunan Komunikasi Penyiaran Islam, yang mana di semua Nusantara itu Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional, di semua jurusan KPI itu ada perkumpulannya dan dibagi di setiap provinsi. Kalau di Jatim NTB itu masuk pada wilayah 1 dan seterusnya begitu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya lagi. Apa ya? Kemajuan fakultas dakwah. Dari tahun per tahunnya itu ada peningkatannya itu berapa persen? Mahasiswa barunya ya kan? Bisa dijelaskan. Kalau mengenai peningkatan fakultas dakwah, kami nilai sangat-sangat drastis sekali, karena mulai dari atasannya saja itu sudah orang-orangnya orang-orang bagus, produk-produk bagus. Mulai dari zaman Bung Wafa, ada Bung Raden, juga ada Bung Fikri, itu teman-teman semuanya
merupakan salah satu aktivis besar di pesantren ini. Iya. Oleh karenanya ketika sudah mereka semua tidak ada, maka penerusnya ada. Iya. Generasinya ada. Ada kami yang masih Iya. bisa menjadi Ya, generasi karena mereka. sudah digenjot mulai dari awal kita masuk ke sini. Oke. Gimana cara? Terima kasih. Ini waktunya sudah habis. Ya kan. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement ya, bukan close up. Close up itu sikat gigi. Ada closing statement dari Mas siapa tadi? Terserah Mas Mahfud, Mas Ali bisa. Oh, saya panggil Mas Ali saja ya, karena Ya. Siti Fatimah itu mencintai Sayyidina Ali, guys. Jadi gimana, apa kira-kira closing statement buat acara obrol santai kita pada malam hari ini? Yang pertama dari kami, terus semangat mengejar cita-cita, jangan sampai lelah, meskipun nanti insya Allah lelah kita menjadi lillah. Wes, bagus sekali. Bisa, Oke, baik. Terima kasih sudah mau Ya. hadir ke Terima kasih. studio di BSFM ini, udah meluangkan waktunya. Terima kasih, semoga ya dibalas lah semoga. Amin, amin. Katanya saya mau neraktir makan ya. Yaudah yuk, kalau mau beli makan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.